Assalamualaikum. Adik-adik, masih ingat nggak perjalanan hijrah Nabi Muhammad ke Madinah? Setelah hijrah ke Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor agar membantu mereka memulai kehidupan yang baru. Selain itu, Nabi Muhammad membangun Masjid Nabawi sebagai pusat ibadah dan pemerintahan. Setelah itu, Rasul juga minta tolong kepada para sahabat untuk membangunkan sebuah pasar agar kesejahteraan masyarakat Madinah makin meningkat. Walaupun semuanya dibangun demi kebaikan kota Madinah, tetap saja ada yang membenci Rasulullah. Mereka adalah orang-orang dari suku-suku Arab penyembah berhala, Yahudi, dan Nasrani. Adanya kebencian-kebencian ini di tengah-tengah masyarakat, Rasulullah memerintahkan para sahabat agar merangkul semua umat beragama. Mereka berkumpul untuk membuat kesepakatan perjanjian agar hidup berdampingan. Perjanjian ini dikenal sebagai Piagam Madinah, yang isinya semua penduduk sepakat sebagai satu bangsa, bebas menjalankan agama masing-masing, saling melindungi, dan mengakui Rasulullah sebagai pemimpin kota Madinah. Hal ini membuat kota Madinah menjadi kota yang damai dan makmur. Namun, keberhasilan Rasulullah dan para sahabat yang berhijrah ke Madinah membuat kaum Quraisy di Mekah semakin geram. Para pemimpin Quraisy mendengar berita tersebut. Hal ini membuat mereka semakin membenci Rasulullah dan ingin membunuh Rasul. Berangkatlah pasukan Quraisy yang dipimpin oleh Abu Jahal. Pasukan mereka berjumlah lebih dari 1.000 orang. Terjadilah Perang Badar di tahun kedua Hijriah. Dengan izin Allah, pasukan Islam yang jauh lebih sedikit, sekitar 300 orang, mampu memperoleh kemenangan. Alhamdulillah. Namun, kekalahan yang dialami Quraisy itu membuat mereka semakin dendam. Kekalahan pasukan Quraisy membuat para pemimpin sangat geram, terutama Abu Lahab. Ia merasa sangat terpukul hingga jatuh sakit. Sampai akhir hayatnya, ia masih menyimpan dendam mendalam kepada Rasulullah. Setelah kekalahan di Perang Badar, kaum Quraisy menyerbu kembali dengan membawa 3.000 pasukan yang dipimpin oleh Abu Sofyan dan Hindun. Peperangan ini terjadi di Bukit Uhud pada tahun ketiga Hijriah. Rasulullah menempatkan para pemanah hebat di atas bukit untuk menjaga pertahanan pasukan umat Islam. Pada serangan pertama, pasukan umat Islam berhasil memenangkan pertarungan, dan sesuai tradisi perang, pihak yang memenangkan pertarungan berhak mengambil seluruh harta yang ada. Hal ini membuat para pemanah turun dari bukit dan melepas penjagaan mereka untuk mengambil harta yang ada. Namun, kelengahan ini dimanfaatkan oleh Khalid bin Walid, salah satu panglima pasukan Quraisy, untuk menyerang kembali. Akibat kelengahan ini, sebagian pasukan gugur dalam peperangan. Bahkan, Rasulullah sampai terluka. Kemenangan Quraisy di Perang Uhud membuat mereka semakin bersemangat. Mereka pun menghasut suku-suku di sekitar Madinah agar bergabung dalam peperangan dengan menawarkan kekuasaan kepada mereka. Pada tahun kelima Hijriah, peperangan besar terjadi lagi. Kali ini, pasukan Quraisy membawa 10.000 pasukan untuk berperang. Perang ini disebut dengan Perang Khandaq. Namun, parit besar muncul dan telah menyelamatkan Madinah dari peperangan besar. Strategi perang ini berasal dari sahabat Rasul, Salman Al-Farisi. Subhanallah. Pasukan Quraisy terpaksa membuat tenda-tenda di luar kota Madinah. Mereka berusaha mencari cara untuk menyeberangi parit besar itu, tapi semua usaha mereka gagal. Tak lama kemudian, pasukan Quraisy malah saling bermusuhan sendiri. Beberapa di antara mereka ada yang terbuka hatinya dan akhirnya bertaubat dan meminta maaf kepada Rasulullah. Bagi mereka yang tetap teguh memerangi Islam, dengan izin Allah, angin badai muncul di tengah-tengah tenda mereka yang memporak-porandakan segala harta dan perlindungan mereka, sehingga mereka terpaksa mundur. Tahun terus berlalu. Peperangan antara kaum Quraisy dan umat Islam terus terjadi.
Bahkan mereka melarang umat Islam untuk menunaikan ibadah haji. Pada tahun ke-6 Hijriah, bertepatan dengan musim haji, Rasulullah bersama 1.400 kaum muslimin melakukan perjalanan ke Mekah. Rasulullah mendirikan kemah di Hudaybiyah, pertebatan kota Mekah, lalu mengutus Utsman bin Affan agar menemui pemimpin Quraisy. Rasulullah mengadakan perjanjian damai. Perjanjian ini berisikan gencatan senjata yang disepakati selama 10 tahun. Perjanjian ini membuat umat Islam mampu menunaikan ibadah haji kembali dan membuat Islam justru berkembang semakin pesat. Namun, pada tahun ke-8 Hijriah, Quraisy melanggar perjanjian Hudaybiyah. Mereka membantu sekutunya menyerang kaum muslimin. Pelanggaran ini menjadi titik penting dalam sejarah. Rasulullah mengumpulkan para sahabat dan mengambil tindakan tegar. Beliau memutuskan untuk bergerak menuju Mekah. Pasukan umat Islam berjumlah 10.000 orang. Mereka bergerak bersama dalam pimpinan Rasulullah. Namun, mereka tidak langsung membalas dendam. Mereka justru membangun kemah-kemah di luar kota Mekah. Kaum Quraisy yang melihat jumlah pasukan umat Islam yang begitu banyak membuat hati mereka gentar. Api unggun dan obor dinyalakan untuk menunjukkan kekuatan pasukan umat Islam. Hal ini membuat para pemimpin Quraisy dipenuhi rasa takut. Mereka menyadari kekuatan Islam kini tak terbendung. Pada saat itu, para pemimpin Quraisy segera berunding, dan Abu Sufyan mengusulkan agar ia bertemu dengan Rasulullah dan meminta maaf kepada beliau. Abu Sufyan melakukan perundingan dengan Rasulullah, dan permintaannya ditolak oleh Rasulullah. Akan tetapi Rasul berjanji tidak akan menumpahkan darah di Mekah. Siapapun yang menyerah dan memeluk agama Islam akan diampuni. Dalam kesempatan itu, Abu Sufyan pun memeluk agama Islam. Kemudian ia kembali untuk menyampaikan pesan dari Rasulullah. Pada hari yang telah ditentukan, para sahabat dan pasukan umat Islam memasuki kota Mekah dari 4 penjuru. Mereka pun sudah mengangkat senjata, bersemangat untuk merebut kembali kota Mekah. Namun Rasulullah tidak mengizinkan pasukannya untuk menyerang penduduk kota Mekah. Hari itu pun disebut sebagai Hari Kasih Sayang. Rasulullah bersama pasukannya menjamin keamanan penduduk kota Mekah. Siapapun yang berada di rumahnya, di Masjidil Haram, ataupun di rumah Abu Sufyan akan aman. Hari itu justru banyak yang menyatakan diri memeluk Islam. Rasulullah membersihkan Ka'bah dari 360 berhala di luar dan di dalam Ka'bah. Setelah itu umat muslim melakukan sholat 2 rakaat. Saat itulah untuk pertama kalinya azan berkumandang di Ka'bah. Kota yang dahulu memusuhi Islam, kini menjadi pusat cahaya keimanan Islam. Setelah itu, Rasulullah memberikan ampunan kepada penduduk Mekah. Tidak ada pembalasan atas kejahatan di masa lalu. Inilah peristiwa besar yang dikenal sebagai Fathu Makkah. Sejak saat itu, Mekah menjadi kota suci umat Islam. Adik-adik, itulah perjuangan Rasulullah bersama para sahabat dan kaum muslimin lainnya. Semoga hal ini dapat belajar tetap sabar, penuh kasih sayang, dan yakin kepada Allah akan bantuannya. Fathu Makkah membuktikan bahwa pertolongan Allah selalu datang kepada hambanya yang teguh di jalan kebenaran. Semoga kita dapat meneladani akhlak mulia Rasulullah dan para sahabatnya. Amin. Adik-adik, kisah tadi adalah kisah terakhir dan penutup dari series Petualangan 25 Rasul. Terima kasih buat semua yang sudah menonton sampai episode terakhir. Tapi jangan bersedih, adik-adik dapat menonton semua kisah 25 Rasul di YouTube Animaji. Dan semoga kita dapat dipertemukan kembali di kisah-kisah berikutnya ya. Makanya, jangan lupa subscribe untuk menonton kisah dan petualangan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.